kedua ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dua ayat ini bicara tentang orang-orang Majus, ya, yang datang kepada Yesus sebagai Raja. Berdoa, ya, kita berdoa, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur saat indah ini, di hari yang baik ini, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau belajar dari yang terbaik. Ini kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan baik dan ajaib bagi kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan memulihkan kami. Firman Tuhan membaharui kami. Firman Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Ya, hari ini luar biasa. Setelah adakan perayaan Natal di gereja, sekarang ada di tempat Pak Yogi. Pak Yogi, teman lama, teman berbagi rasa. Aduh, kalau ingat pertama-tama keadaan, makanya gambaran saya, bayangan saya masih yang lama, Pak Yogi, maaf. Ternyata sudah berkembang jauh, ya. Sehingga seperti ini, tadinya pintu di sini, pertama-tama pintu sebelah kanan, kedua sebelah kiri, sekarang pintu lebar banget. Amin. Di aspal beton lagi, jadi nggak takut kepleset. Kalau dulu masih takut kepleset, tapi inilah luar biasa. Oke, Yayasan Pelita Jiwa. Amin. Yesus lahir untuk kita semua. Amin. Ya. Yesus lahir pertama untuk menyelamatkan kita manusia. Yang kedua, Yesus lahir untuk mengampuni dosa kita. Itu sebabnya orang-orang Majus mau berusaha datang. Di mana dia? Nah, setelah mereka jumpa, setelah mereka ketemu, ternyata mereka lihat, waduh, memang betul Yesus juga adalah raja di atas segala raja. Jadi ada 3 hal ya yang Yesus miliki, dan itu buat kita semua. Yang pertama, Yesus juru selamat. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Yang ketiga, Yesus adalah raja. Jadi 3 ini. Nah, dengan jumpa orang Majus dengan Yesus, Yusuf dan Maria di rumah mereka sudah kurang lebih 2 tahun. Karena perjalanan mereka itu cukup panjang. Ada satu waktu mereka mampir ke rumahnya Herodes yang disebut istana, ya kan? Tapi Herodes punya niat jahat. Kasih tahu ya, saya juga mau datang sujud menyembah. Tapi akibatnya bukan menyembah sebenarnya, tetapi ada perintah yang luar biasa. Dia bilang begini, seluruh warga di daerah Yudea ini, ada program bahwa semua anak umur 2 tahun harus dibunuh. Karena perkiraan Herodes, Yesus sudah umur segitu. Jadi kalau dibunuh semua itu anak laki-laki, maka salah satu adalah Yesus. Tapi diingatkan kepada orang Majus, kamu jangan balik ke tempat tadi ya. Kamu jangan datang lagi ke situ. Kamu cari jalan lain. Jangan di jalan yang lama. Sebab ada niat jahat dari Herodes. Makanya mereka pulang. Waktu jumpa sebelum mereka pulang, diingatkan oleh malaikat Tuhan, oleh firman Allah, mereka berkata bahwa setelah mereka jumpa, mereka bersukacita. Mereka lihat Tuhan Yesus yang sebenarnya. Jadi ada sukacita. Orang yang punya Tuhan harus memiliki sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bilang dalam Alkitab, mereka membuka harta mereka. Buka harta, isinya emas, kemenyan, dan mur. Ada 3. Ini benda-benda harta yang paling bagus, yang paling indah, yang paling mahal di zaman Herodes, di zaman orang Majus. Nah, itu yang mereka buka dan persembahkan kepada Tuhan. Nah, 2 ini bicara tentang berbagi kasih.
Jadi orang-orang Majus datang berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah melihat mereka bersuka cita. Sama dengan kita di bulan Natal ini, kita bersuka cita semua. Amin. Kemudian yang kedua, nah dari BK3, wanita-wanita hebat. Ini wanita-wanita hebat BK3. Pasang surut BK3, wanita tetap eksis untuk terus BK3. Ya, aduh Rohani ketua. Dua berita. Pertama, harus bersaksi karena ada Yesus. Yang kedua, berbagi kasih karena ada Yesus. Yesus itu juru selamat. Yesus itu pengampun dosa atau penebus dosa. Yesus itu Raja. Ya, Yesus dikasih jiwa. Ya, nyanyi semua. Pakai goyang-goyang ya. Yesus dikasih jiwaku. Sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu kepadaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku bangga padamu pujian, tinggikan nama-Mu. Ini tahu lagunya kan? Nyanyi ya toh. Siap. Nyanyi ya. Iya. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu kepadaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat Aku pujian, tinggikan nama-Mu. Puji dengan kecapi, oh bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku yang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku yang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Oke, beri sorak-sorak. Luar biasa. Dalam nama Yesus, terima kasih kesempatan yang baik ini. Kami sama-sama memuji-muji Tuhan, menerima firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kami supaya kami mengalami mujizat Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami akan memuliakan Tuhan setiap waktu. Tolong kami Tuhan, selama kami ada di sini, kami mau dibimbing, kami mau dibina. Tolong Tuhan, Pak Yogi yang Tuhan beri hati untuk pelita jiwa ini. Tuhan tolong beri sehat, kuat, supaya dapat melayani yayasan pelita jiwa. Bersama BK3 saat ini, wanita-wanita BK3, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hadir bersama bapak-bapak yang terkasih di sini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebatnya wanita-wanita ini, tetapi ada karena Tuhan. Sama seperti bapak-bapak, karena Tuhan mengasihi bapak-bapak, sehingga kami juga wanita-wanita dapat mengasihi bapak-bapak. Sebab itu sedikit saya mengatakan kepada kita semuanya, terlebih khusus kepada bapak-bapak yang terkasih di pelita jiwa ini, ya, jangan pernah merasa tidak enak, atau jangan pernah merasa tidak enak,
Karena bapak-bapak semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak-bapak seluruhnya tanpa terkecuali berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi bapak-bapak. Amin. Sebab itu serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti tadi pujian dari bapak-bapak memberkati kami juga wanita-wanita. Supaya kita menyadari Tuhanlah yang membentuk, Tuhanlah yang mengasihi, Tuhanlah yang memberkati kita semuanya. Amin. Tepat pada waktunya bapak-bapak semuanya akan Tuhan pakai menjadi alat-alat di luar sana. Satu hari nanti bapak-bapak akan keluar dari pelita jiwa ini dan membawa pelita-pelita kepada banyak orang. Amin. Supaya menjadi terang dan garam bagi mereka. Satu hal sekali lagi dari kami wanita-wanita BK3 kepada bapak-bapak semuanya, Tuhan sangat mengasihi bapak-bapak. Amin. Biarlah kiranya tadi sebagaimana firman Tuhan sampaikan hamba-Nya boleh menguatkan Bapak. Berdoa juga buat Pak Yogi ini juga, supaya seluruh pengurus yang ada di pelita ini juga memberikan kemampuan, kekuatan kepada bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak dengan baik dan sukacita. Amin. Dari bapak-bapak juga kami harapkan bersukacita menerima segala sesuatu yang diajarkan, diarahkan, dididik oleh Bapak Yogi sebagai pemilik pelita jiwa untuk mengarahkan bapak-bapak lebih lagi berarti ke depan. Amin. Sekali lagi buat bapak-bapak yang pakai baju merah secara khusus, kami mengatakan dari wanita BK3 ini, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami di tempat ini dengan kedatangan ibu-ibu dari BK3. Bersyukur buat hambanya hari ini bisa beberapa tahun tidak ketemu ya Pak Ani. Dulu selalu bersama, tapi karena kesibukan masing-masing, tapi hari ini dipertemukan kembali. Kita tahu Tuhan hidup baik, senantiasa menyertai memberkati seluruh kehidupan kami. Kami ini adalah teman-teman yang disebut dengan orang-orang schizophrenia, dan teman-teman ini melakukan hal-hal yang tidak baik di rumah, jadi mereka perlu diadakan suatu pembinaan. Teman-teman ini mereka diajarkan untuk memuji Tuhan, mereka diajarkan untuk memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Karena itulah yang membuat kekuatan jiwanya kembali. Kalau firman Tuhan katakan, kenapa kau gelisah hatiku, berharaplah kepada Tuhan. Kita mau mengajarkan setiap kehidupan mereka hanya berharap kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman di tempat ini, mereka tidak pernah dikasih obat kemenangan. Jadi mereka cuma belajar untuk firman Tuhan setiap pagi, setiap siang. Jadi kita 2 kali ibadah di tempat ini setiap hari. Dan selain kegiatan-kegiatan, dan mereka juga bisa bikin buat keset kaki di belakang sana. Kalau ibu-ibu berkenan, boleh nanti dilihat hasil karya mereka, tapi harus bayar 25.000 karena bahannya begitu mahal untuk belinya. Kalau kita dapat bahan gratis sih nggak masalah. Jadi itu adalah kegiatan mereka. Setiap hari mereka mesti bangun pagi, mereka harus kedua pagi, jam 5 atau setengah 6, teman-teman di tempat ini. Terus setiap pagi mereka harus menguji konsentrasi mereka, harus lemparin bola basket setiap hari. Setiap hari mereka harus membersihkan tempat ini, halaman semua, di dalam semua mereka bersihkan. Habis itu baru mereka bikin keset kaki. Nanti jam 11 siang kita ibadah siang lagi, baru makan siang. Terus lanjut dilakukan kegiatan. Jadi mereka diajarkan setiap saat mereka harus punya kegiatan. Kalau tidak, nanti mereka akan tetap hidup di dalam milik kerinduan mereka. Tuhan lihat niat hati mereka. Mereka mau berbagi kasih karena berkat Natal mereka boleh terima, mereka boleh miliki, sehingga mereka juga berbagi kasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan sudah beri cuaca yang baik sehingga kami boleh melakukan semua ini dengan baik. Sadar kami ini karena campur tangan Tuhan, pimpinan Allah Roh Kudus dalam kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati sekali lagi anak-anakmu di sini, Yayasan Pelita Jiwa ini, Pak Yogi, Tuhan berkati seluruh wanita BK3. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akhiri ibadah kami saat ini dengan doa. Kekasih-kekasih, terima
terimalah berkat anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan pengurapan, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadi milik kami semua mulai pagi indah ini, besok sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Semua yang sudah diberkati dan yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap Tuhan memberkati kita semua. Oke, ini kita berikan secara simbolis satu, nanti Bapak Yogi kalian meneruskan kepada rekan-rekan teman-teman semuanya. Haleluya. Semuanya dapat satu Berkati Bapak, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. tetap semangat ya. Ya, ada sedikit kopi. Sudah? Bagi ambil satu ayo. Hah? Oh gitu. Bapak yang bagi. Oh silakan. Jangan melipu lagi Allah. Mengganggu. Sampai ke Bapak nih, minum Bapak. habis itu.
kepada habitat menjadi orang-orang yang baik dan benar. Hah? Pak Yogi juga ikut. Nanti yang lainnya dititipin aja. Oke. Silakan Pak Yogi. Kami hitung Pak. Ya. Tukang masak, dia sedang memasak. Jadi nggak boleh ganggu gugat. Ada satu lagi tukang masak. Sudah 6. Tukang masak tidak perlu masuk. Tidak bisa ditinggal kompor. Oke, jangan ditinggal. Demikianlah buat kita semuanya. Inilah bapak-bapak pengurus daripada BKE. Apalagi tadi. Kiranya Tuhan semakin memberi kesabaran kepada adik-adik kami masih muda-muda. Kayaknya Pak Yogi saja selain Pak Yogi. Sama Pak Manulang yang lengkap lagi ya. Tuhan memberkati kalian. Percayalah, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Upahmu akan besar di surga ketika engkau melayani bapak-bapak ini dengan cinta kasih, dengan sayang yang berasal dari Tuhan. Dan percayalah, masa depanmu Tuhan akan rancang lebih khusus. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bapak-bapak yang pakai baju merah bisa tepuk tangan. Yeay, haleluya. Ya, kami undang Bapak Ketua Umum BK3, silakan maju ke depan untuk menyerahkan hadiah ini Bapak. Satu persatu, satu orang. Jangan dua, satu orang. Satu orang. Termasuk nanti Bapak Yogi menerima 2 karena tukang pemasak. Tukang pemasak. Bagi dari sana satu-satu. Ya. Oke ya, biar tetap semangat. Tuhan memberkati, memberi semangat yang lebih, kesehatan yang prima. Iya. Nanti Pak Yogi kasih tukang masak kita ya Pak Yogi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Good. God is good. Very good. Haleluya. Salam, selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi. Saya dari Metro Kita Newscom ingin sedikit mengkonfirmasi mengenai keberadaan keluarga besar dari Yayasan Pelita Jiwa. Ya. Apa misi visi Pak Yogi ke depan terkait dengan Yayasan Pelita Jiwa? Sebenarnya kalau visi misi kita itu supaya setiap mereka yang menderita menjadi sahabat kita, dan melalui persahabatan kita dengan teman-teman yang menderita itu mereka bisa dipulihkan dan mereka menjadi penuh dengan sukacita. Seberapa besar animo masyarakat yang mau bergabung atau turut serta ada di dalam Yayasan Pelita Jiwa? Kalau animonya sih sangat besar ya, sangat besar sekali. Dan untuk tempat ini juga walaupun kita masih, tempat ini adalah tempat yang masih punya tanam pengairan, tapi kita percaya melalui tempat ini, karena sudah lama kita ada di tempat ini, dan masyarakat di sekitar kita juga mereka sangat mendukung kita supaya melalui itu juga teman-teman yang sudah dibina di sini dan mereka bisa kembali ke rumah, dan melalui itu juga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemudian Tuhan. Berapa banyak jiwa yang sampai hari ini telah kembali ke rumah dengan kesehatan yang baik, normal, dan juga dipulihkan Tuhan? Kalau menghitungnya memang kita tidak hitung, tapi karena melalui kepulangan teman-teman yang pulih dari tempat inilah, makanya semua beberapa orang di sekitar kita atau keluarga-keluarga yang mempunyai teman-teman schizophrenia selalu menghubungi kita. Cuman kapasitas kita di tempat ini adalah terbatas, tidak kita tanggung semua. Jadi kita banyak mengedukasi keluarga-keluarga yang mempunyai teman-teman yang schizophrenia. Kita edukasi mereka supaya mereka juga bisa membina keluarga mereka di rumah. Daya tampung daripada anggota binaan untuk Yayasan Pelita Jiwa berapa banyak Pak? Untuk sekarang ini kita daya tampungnya cuma 50 tempat tidur,
karena kita juga tidak mau terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga kita tidak bisa mengurusnya. Jadi kita mau dengan kemampuan kita 50 orang itu, dan setiap ada yang pulang baru diisi kembali. Apa suka duka Pak Yogi dan tim atau sekelompok pengurus dalam menjalani bimbingan kepada seluruh anggota binaan yang ada di Yayasan Pelita Jiwa? Kalau sukanya ya kita setiap hari bisa dalam perubahan sikap mental mereka, bisa bersama-sama memuji Tuhan, tidak melakukan gangguan-gangguan dengan satu dengan yang lain, itu merupakan sukacita bagi kita. Kalau dukanya sih ya kita sudah lihat mereka dari pertama, seperti yang saya bilang tadi, kebiasaan itu yang harus kita rubah. Jadi setiap mereka yang tidak bisa berubah, itulah yang menjadi duka kita. Makanya kita berusaha untuk merubah mereka supaya mereka lebih baik, lebih bisa mengasihi satu dengan yang lain, dan bisa melakukan praktek kebenaran firman Tuhan. Adakah perhatian pemerintah terhadap Yayasan Pelita Jiwa sampai hari ini? Kalau untuk perhatian yang lebih enggak. Cuman kalau teman-teman dari pemerintah, mereka tahu kita di tempat ini, teman-teman dari dinas kesehatan juga mereka membantu kita. Kalau teman-teman ini sakit, mereka membantu kita, itu lebih ke perhatian mereka. Oke, secara keseluruhan Pak, ya, bukan saja dinas kesehatan dan dinas sosial, tapi bahkan gubernur Provinsi Banten, wali kota Tangerang, karena ada di wilayah hukum kota Tangerang, ya setidaknya Bapak dan pengurus bisa mengajukan berbagai keinginan untuk pemerintah agar bisa mereka lebih banyak tahu ke depan tentang Yayasan Pelita Jiwa yang ada di sini. Ada beberapa hal kendala kenapa kita tidak bisa langsung ke pemerintah, tapi kalau memulai lebih dengan kelurahan, teman-teman dari kantor kelurahan, kecamatan, kedudukan kita di situ mereka tahu semuanya. Jadi karena untuk menjadi salah satu bisa berhubungan dengan pemerintah itu harus dengan punya tanah sendiri. Sementara tanah kita ini tidak tanah milik sendiri. Terima kasih Pak Yogi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bersama ibu-ibu pengurus wanita BK3 dan ada ketua umum, lewat tayangan ini nanti akan saya buat satu pemberitaan yang menarik. Saya akan bagikan kepada pemerintahan, wali kota, gubernur, agar bisa melihat keberadaan yang ada di sekitar Yayasan Pelita Jiwa. Mudah-mudahan menjadi berkat dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, ini hasil karya dari ini hasil karya Yayasan Pelita Jiwa. Dari keluarga-keluarga binaan yang ada di Yayasan Pelita Jiwa. Ya, bagi yang berkenan, harganya sangat terjangkau, hanya Rp25.000, sangat terjangkau. Sekali lagi, BK3 berbagi kasih. Pelita Jiwa, yes, yes, yes.